Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafif dari Asmara dengan NBI 14623000182. Jadi di video ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah kami kerjakan, yaitu mengenai catching up with the guy who stole Half-Life 2 source code 10 years later dari skenario ketiga. Jadi artikel ini kami dapat dari website ini yang merupakan skenario ketiga pada soal yang telah diberikan. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NBI 174. Rafif dari Asmara dengan NBI 182 dengan saya sendiri, dan Sandy Putra Adi Susilo dengan NBI 183. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi yang pertama yaitu ringkasan cepat apa yang terjadi. Nah, Axel Gembe seorang hacker muda dan penggemar berat Half-Life berhasil menyusup ke jaringan internal Valve pada tahun 2003. Ia awalnya hanya ingin melihat perkembangan game, bukan mencuri. Namun, setelah menemukan celah besar dalam sistem keamanan, ia memperoleh akses penuh ke server internal. Kemudian mengunduh source code Half-Life 2 dan membagikannya ke orang lain, yang akhirnya menyebar ke internet. Valve dan FBI melacak kejadian ini selama bertahun-tahun, hingga Axel akhirnya menyerahkan diri. Ia ditangkap di Jerman, menjalani proses hukum, dan dihukum 2 tahun masa percobaan. Kasus ini tidak hanya merugikan finansial Valve, tetapi juga menurunkan moral tim developer yang sedang lembur menyelesaikan game tersebut. Selanjutnya yaitu, apakah ini masalah kode, kesalahan manusia, atau keduanya? Nah, di sini ada aspek dan penjelasan. Pada aspek terdapat dua aspek, yaitu kesalahan sistem atau konfigurasi. Penjelasannya, DNS server membiarkan AXFR atau zone transfer diakses publik. Tidak ada firewall internal atau segmentasi jaringan, serta akun penting menggunakan password kosong. Aspek kedua yaitu kesalahan manusia. Penjelasannya, tidak ada audit keamanan berkala, tidak ada monitoring instruksi atau IDS SIEM, kebijakan password dan akses admin sangat lemah, serta tidak menerapkan prinsip least privilege. Penjelasan berikutnya mengenai teknologi apa yang digunakan akan disampaikan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ardiansyah dengan NBI 14623000174. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengembangan aplikasi web dengan topik problem dengan skenario 3, yaitu texting up with the guy who stole Half-Life 2s to scan to second circuit 10 years later. Di sini saya akan menjelaskan pada slide 5. Yang pertama, slide 5 adalah teknologi apa yang digunakan. Yang pertama, teknologi yang digunakan oleh penyerang yaitu malware dan keylogger custom untuk digunakan mencuri data dan memantau aktivitas sistem target. Yang kedua, SD-bot.
atau botnet malware, yaitu membantu peretas mengendalikan komputer dari jarak jauh. Yang ketiga, port scanning dan network mapping untuk memetakan jaringan Valve dan menemukan celah terbuka. Yang keempat, AXVFR atau DNS Zone Transfer, yaitu untuk mengambil data konfigurasi jaringan internal Valve. Yang kelima, password cracking. Password cracking ini untuk menebak atau memecahkan sandi lemah pada akun server tersebut. Yang terakhir, exploit Windows Adpatch untuk memanfaatkan cara keamanan di sistem Windows yang belum diperbarui. Fungsi yang kedua dari teknologi apa yang digunakan ada pada sistem Valve. Yang pertama, DNS server atau dengan AXVR aktif untuk membuat data jaringan internal mudah diambil. Yang kedua, Windows Server atau domain controller untuk target utama karena berisi data penting dari pengembang server. Yang ketiga, server development internal. Ini tidak dipisahkan dari jaringan publik. Yang keempat, tidak ada firewall segmentasi karena untuk memudahkan penyerang menjelajah seluruh sistem. Yang kelima, tidak ada IDS atau monitoring intrusi, yaitu mengendalikan aktivitas peretas tidak deteksi. Yang terakhir, password kosong pada akun server. Ini memberikan akses mudah tanpa autentikasi kuat. Yang keenam, metode yang disarankan untuk mencegah hal ini terjadi, yaitu yang pertama, nonaktifkan AXVR publik, yaitu batasi DNS Zone Transfer hanya untuk server kepercayaan agar struktur jaringan tidak bocor. Yang kedua, gunakan firewall dan segmentasi jaringan atau Zero Trust Network, yaitu untuk memisahkan jaringan internal dan eksternal agar serangan tidak mudah menyebar. Yang ketiga, hapus password default atau kosong. Ini untuk menerapkan kebijakan password kuat dan ubah secara berkala. Yang keempat, gunakan IDS atau IPS dengan sistem monitoring atau SIEM. SIEM ini untuk mendeteksi aktivitas anomali atau serangan sejak dini melalui pemantauan log otomatis. Yang kelima, terapkan prinsip Least Privileged Access, memberikan akses minimum sesuai kebutuhan pengguna tersebut. Yang keenam, lakukan audit dan penetration testing berkala. Berfungsi untuk menguji keamanan sistem secara rutin untuk menemukan celah sebelum diserang.
Yang terakhir, gunakan antivirus berbasis perilaku atau behavioral based untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, bukan hanya berdasarkan tanda tangan virus. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sanadi Putra Susilo dengan NB 146230183. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan atau memberikan masalah serupa yang pernah terjadi sesuai pada kasus yang seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Baik, seperti di sini kita lihat kasus pertama adalah GTA 6. Pada tahun 2022, GTA 6 mengalami suatu kebocoran sistem atau pembaruan, yang dimana GTA 6 itu seri sangat eksklusif dan tim itu tidak ada tidak ada pembaruan publik. Tapi pada tahun 2022 GTA 6 mengalami kebocoran gamenya. Lalu kemiripan dengan kasus sebelumnya, yaitu Half-Life 2, itu source code dan aset game bocor. Itu pun dilakukan oleh hacker muda usia 20 sampai 30 tahunan. Lalu kasus yang kedua, ini adalah Nvidia hack pada tahun 2022. Kasus kemiripannya ya sama seperti data internal dan source code, dan itu yang sering terjadi. Yang kasus ketiga adalah Sony Picture hack. Ini sudah lama, tahun 2014 lama. Dan ini tahun-tahun pada saat itu sistem keamanan, security, protokol itu masih sangat lemah-lemahnya. Jadi pada saat itu untuk kerentanan ke hack itu sangat besar kemungkinan. Jadi lemahnya keamanan jaringan internet, jaringan perusahaan seperti itu. Lalu kasus yang keempat adalah Uber hack. Uber hack ini yakni platform driver atau Gojek, tapi khususnya lebih ke mobil. Dengan kemiripan kasus, penyerang masuk melalui internet akses yang tidak dibatasi. Jadi siapapun itu bisa mengakses halaman tersebut gitu. Jadi bagi penyerang itu sangat mudah, apalagi kan pihak aplikasinya atau pihak developer itu tidak membatasi akses ke address tersebut gitu. Lalu kasus yang kelima adalah Caesarworm. Ya, ini sebenarnya exploit Windows vulnerability sempat dikaitkan dengan Windows. Ini kasus cukup lama. Langsung kesimpulannya, peretasan Half-Life 2 terjadi karena pertama ada sistem konfigurasi yang buruk. Yang kedua adalah keamanan internal yang longgar. Yang ketiga adalah kurangnya monitoring dan kebijakan keamanan, seperti yang yang telah Pak Agus Hermanto jelaskan di kelas tadi.
itu bisa kita lakuin auditnya seperti PPOT, people, recycle, organization, sama teknologi. Nah, kasus ini menjadi contoh klasik bahwa keamanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kebiasaan, kebijakan, dan kedisiplinan organisasi seperti itu. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.